Apa kabar? Baik. Oke, semua sudah siap untuk belajar? Oke, baik anak-anak. Coba satu orang pimpin kita dalam doa. Gabriel, silakan. Bersiap. Berdiri. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Ya, selamat pagi semuanya anak-anak. Masih dalam keadaan sikap berdiri, kita nyanyi lagu. Ya. Ya, kita nyanyi. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, Tepuk fokus. Melihat, mendengar, memahami, fokus. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Silakan duduk. Thank you. Ya. Baik anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Siap untuk belajar? Siap. Oke, baik anak-anak. Bu Guru perhatikan kayaknya ada kursi yang kosong ya. Berarti anaknya nggak ada yang datang. Ya, Bu Guru mau absen dulu ya. Iya. Yang tidak hadir siapa ya? Elia, Awan, Maria. Bu Guru absen ya. Oke. Jadinya Maria, Awan, Bu Guru absen. Iya. Jaki ada, Wens ada.
Ya, Bu Guru absen dulu. Alvario ada? Gabriel, Hadir Bu Guru. Leon, Penias, Ancelma, Agresia, Yafet, Togu, Hadir Bu Guru. Elia, tidak ada ya. Cayati, Betrik, Obed, Sarip, Amelia, Paul, Saipur, Maria, Beto, Melki, Fitri, iya, Putri, tidak ada. Alfa. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Ya, kalian masih ingat materi kita yang minggu lalu PKN? Masih. Ya, tentang apa kemarin tuh? Penerapan Sila-sila. sila-sila. Sekarang kita masuk di subtema 3, yaitu tentang Hak, kewajiban, dan tanggung ya. jawab. Iya. Kalian pernah dengar hak gak? Pernah. Pernah. Apa sih itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Iya, hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Ada lagi yang lain? Apa itu hak? Ya, jadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Nah, selain ada hak, ada apa lagi? Kewajiban. Kewajiban. Siapa yang tahu tentang kewajiban? Apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus kita lakukan. Apa? Sesuatu yang harus kita lakukan. Sesuatu yang harus kita lakukan. Iya, sesuatu ya. Berarti itu udah kewajiban ya, sebagai tanggung jawab kita. Sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, selain daripada itu, ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apalagi itu tanggung jawab? Ada yang tahu? Ya, jadi hak dengan kewajiban ada berkaitannya dengan tanggung jawab. Ya, baik anak-anak, kita buka buku kita di halaman 65. Ya, mari anak-anak buka halaman 65 buku kita. Di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Ya. Sudah membuka semua bukunya? Sudah. Oke. Ya. Jadi tadi kalian sudah tahu itu apa hak, apa itu kewajiban, dan juga tanggung jawab. Ya. Nah, sekarang Bu Guru akan memperlihatkan ya, di sini ada Bu Guru. Coba kamu lihat dulu sesuatu video yang Bu Guru tampilkan di layar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama Pak Dandi. Yo, semangat belajar. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Anak-anak, sudah hampir 1 tahun kalian belajar dari rumah. Pasti kalian tidak sabar untuk belajar di sekolah lagi, bertemu Bapak Ibu guru dan teman-teman secara langsung. Kali ini Pak Dandi akan bercerita tentang hari pertama masuk sekolah. Yuk disimak ceritanya. Sebuah cerita dari desa Suka Berbagi. Suatu pagi yang cerah, terlihat senyum bahagia anak-anak dari desa Suka Berbagi. Liburan semester telah usai, waktunya anak-anak kembali bersekolah. Mari berkenalan dengan mereka. Halo, namaku Udi. Namaku Lani. Namaku Edu. Namaku Fitri. Namaku Benny. Namaku Siti. Mereka adalah anak-anak yang akur dan suka membantu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah hari pertama kalian masuk di semester 2. Bagaimana perasaan kalian? Senang sekali, Bu. Ini kondisi kelas kita. Karena lama tidak digunakan, jadi kotor dan belum rapi anak-anak. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan? Dibersihkan dengan biasa, Bu. Baik anak-anak, mari kita bersihkan kelas bersama-sama. Baik, Bu. Bersihkan lingkungan itu, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku,
semua kelasnya sudah bersih ya anak-anak? Tapi sepertinya ada yang kurang. Kira-kira yang kurang apa ya anak-anak? Perhatikan benda yang bergerak. Benda apa saja kan itu? Nah, sekarang kita sudah tahu apa yang kurang dari kelas kita. Maukah kalian berbagi dengan menyumbangkan sesuatu untuk kelas kita? Mau, Bu Guru. Masing-masing anak pun menyumbangkan benda untuk kelas. Ibu menyumbangkan cat dinding. Siti dan Budi menyumbangkan tanaman hias. Meme membuat puisi untuk mandi. Lani menyumbangkan buku cerita. Benny menyumbangkan bulan dunia. Ibu guru juga ikut berpartisipasi dengan meminta pihak sekolah untuk ikut membantu. Kondisi kelas sebelum dibersihkan dan dihias. Kondisi kelas setelah dibersihkan dan dihias. Nah, sekarang kelas kita sudah bersih dan rapi. Itu semua karena kita mau berbagi dan bekerja sama. Terima kasih ya anak-anak. Sama-sama Bu Guru. Kami senang membantu dan berbagi. Nah, begitupun dengan negara kita. Perlu kerjasama dari semua warga untuk membuat negara ini menjadi lebih nyaman. Bila semua orang mau berbagi, semua kebutuhan negara ini dapat terpenuhi. Ibu guru yang mengajak murid, layaknya pemerintah yang mengajak warganya untuk berkontribusi demi kepentingan bersama. Murid-murid bergotong royong, memberikan apa yang mereka mampu agar kelas menjadi nyaman. Salah satu kewajiban kita sebagai warga negara adalah membayar pajak. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya, maka akan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawab, maka tujuan negara yaitu masyarakat sejahtera tidak akan pernah tercapai. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya untuk pembangunan negara seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah. Yang pada akhirnya itu semua menjadi hak kita sebagai warga negara untuk menikmati semua fasilitas yang ada. Seperti contoh cerita tadi, semua yang diberikan siswa untuk kelas nantinya juga akan dinikmati oleh siswa tersebut. Tanggung jawab tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tetapi juga tercermin pada pelaksanaan hak dengan benar. Contohnya, dengan adanya fasilitas kelas yang lengkap, kita harus menggunakannya sesuai kebutuhan. Memanfaatkan fasilitas yang ada dengan tetap menjaga dan merawatnya supaya tidak rusak. Begitupun dengan pelaksanaan hak pada pemanfaatan fasilitas negara. Sebagai warga negara, kita harus selalu melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Jika pelaksanaan tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka negara ini akan aman, nyaman, damai, dan sejahtera. Demikian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, semangat belajar! Ya, baik anak-anak. Nah, setelah kamu tadi menonton video yang tadi Bu Guru tayangkan tadi, kira-kira ada di situ hak? Ada di situ kewajiban? Ada di situ tanggung jawab? Iya. Sekarang Bu Guru tanya, dari rumah semua sudah sarapan? Sudah. Apakah itu termasuk hak? Apakah itu termasuk hak? Ya, hak ya. Hak yang kita terima di rumah ya. Kamu mendapatkan makanan dari ibu ya, makanan yang bergizi untuk kamu konsumsi untuk sarapan pagi ya, waktu mau berangkat sekolah. Nah, yang ditayangkan tadi di situ ada gambar tentang apa? Kewajiban ya. Iya kah tidak? Iya. Kewajiban yang tadi para siswa di situ kamu lihat sedang apa? Ya, bersih-bersih kelas. Itu kewajiban seorang siswa di kelas, ya. Karena
kewajiban itu memang harus kita lakukan. Kan apa tadi kewajiban? Nah, sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, sekarang guru tanya, apa kewajiban kita di sekolah itu apa? Belajar? Apa? Menghormati bu guru? Ada lagi? Apa lagi? Hah? Membersihkan kelas? Ya, seperti tadi gambar tadi ya, membersihkan kelas. Itu kalau membersihkan kelas tadi kalau kamu lihat itu satu orang atau bersama-sama? Bersama-sama. Artinya bergotong royong ya. Nah, itu juga suatu kewajiban yang mereka lakukan ya dengan penuh tanggung jawab. Ya. Jadi di situ sudah kamu lihat tadi kelasnya yang tadinya kotor lalu jadi bersih dengan adanya kesepakatan kelas ya. Di sini dilakukannya gotong royong dengan cara menyapu, membersihkan ya, membereskan ruang kelas yang tadinya kotor jadi bersih. Nah, itu termasuk juga kewajiban. Nah, sekarang guru mau tanya lagi. Sekarang kalau kamu lihat tadi di situ ada hak, kewajiban ya. Dan sekarang Bu Guru mau kita mau lihat lagi tentang materi kita ya. Yaitu ya, di sini Bu Guru akan jelaskan. Kamu sudah lihat di sini hak, kewajiban dan tanggung jawab. Ya. Hak adalah, coba baca sama-sama. Mutlak atau didapatkan oleh setiap orang. Nah, ini contohnya mendapatkan pengajaran ya, mengeluarkan pendapat. Nah, jadi di sini ada hak di rumah. Tadi kan Bu Guru tanya sama kamu, dari rumah kalian mendapat makanan kah tidak? Iya, sarapan dari rumah ya. Nah, di sini hak anak di rumah ya. Kita mempunyai hak, yaitu hak contohnya di rumah. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Lalu mendapatkan perlindungan dari mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Nah, setelah hak di rumah yang kamu sudah dapat, ada lagi hak di sekolah, yaitu mendapatkan kenyamanan dalam belajar menggunakan fasilitas-fasilitas sekolah. Nah, sekarang kamu nih ada di mana? Sekolah. Apakah kamu sudah mendapatkan hak di sekolah? Apa itu? Hak apa yang kamu dapat di sekolah sekarang ini? Pendidikan dan pengajaran. Dari siapa? Dari ibu guru. Nah, apakah kamu sudah mendapatkan kenyamanan dalam belajar? Sudah. Kenyamanan seperti apa? Hah? Kenyamanan seperti apa, Nak? Mungkin kamu berikan contoh dulu. Kan mendapatkan kenyamanan. Kenyamanan yang seperti bagaimana, Togu? Anak Togu? Fasilitas sekolah sepertinya apa? Sudah mendapatkan apa? Coba di sini. Ruang kelas ya. Ruang kelas yang bersih, ada meja, ada kursi, ada papan tulis, ya. Ini juga termasuk kenyamanan dalam belajar, ya. Gedung yang bagus, ya. Ada lampu, ada penerangan, ada jendela, ya. Jadi semuanya ini termasuk kenyamanan, ya. Betulkah tidak? Dan juga fasilitas sekolah yang sudah disiapkan, ya, seperti ruang kelasnya, ya, gedung sekolahnya. Nah, ini juga termasuk hak kamu mendapatkan di sekolah. Oke, sudah paham nggak sampai sini? Ya, yang di sekolah ya. Oke, next lagi. Sekarang ada lagi yang ketiga, hak di masyarakat, yaitu apa? Iya, mendapatkan bantuan. Sekarang Bu Guru tanya, kamu sudah pernah nggak mendapat bantuan atau pertolongan dari tetangga? Sudah ya? Seperti apa sih? Kalau bantuan pertolongan dari tetangga contohnya apa? Ayo. Yang Yafet seperti apa? Nah, kalau kamu pernah dapat bantuan dari orang tetangga itu seperti apa? Pertolongan seperti apa contohnya? Coba yang lain beri komentar, ayo. Patrick, ayo. Gabriel, Togu. Ayo, nak. Kira-kira itu kan kita mempunyai hak lagi nih. Tadi sudah hak di rumah,
hak di sekolah, sekarang hak di masyarakat loh. Jadi kita tuh punya mendapatkan hak juga. Nah, hak yang kita dapat itu tadi bantuan. Seperti apa sih haknya itu? Atau pertolongan dari tetangga seperti apa? Contoh, diberikan dulu contoh yang kecil saja nak. Mari, ayo, Gabriel, Togu, mari dong. Beri komentar dulu. Karena dikatakan mendapatkan bantuan atau pertolongan dari tetangga, itu contohnya seperti apa haknya yang kita terima ini? Kita hak yang ada di masyarakat kita ini. Seperti apa nak? Togu, ayo nak. Ayo, anak Gabriel. Aduh, seperti apa? Ayo, Cayati. Kan kita dapat bantuan nih, pertolongan. Tapi seperti apa haknya? Contohnya, contoh kecil saja. Bantuan seperti apa coba? Hah? Halo, Obed, ayo nak. Melki, mari. Seperti apa? Ayo. Hah? Bantuan seperti pakaian? Iya, misalnya dalam keadaan seperti apa contohnya? Kesusahan, iya bagus, iya betul. Mungkin apa? Mungkin rumahnya ada yang terbakar, jadi dapat bantuan. Iya, apalagi nak? Mungkin ada kebanjiran. Iya betul sekali Jaki, anak Jaki pintar ya. Nah, iya atau longsor. Nah itu semua perlu bantuan dari tetangga atau dari orang-orang yang ada di masyarakat di lingkungan kita. Kita perlu mendapatkan hak juga ya. Nah, itu saling menolong ya. Nah, kedua mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Seperti apa nak? Ayo, mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Bagaimana? Tidak berkelahi atau berantem? Iya boleh. Ada lagi yang lain? Ya, saling hidup rukun ya, bertetangga ya. Tidak ada saling berbagi, lebih bagus lagi. Iya, saling menolong, pintar. Iya. Nah, itulah mendapatkan ketenangan. Jadi nyaman pada saat di lingkungan masyarakat kita. Nah, disitulah kita mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Nah, lalu menggunakan fasilitas umum di masyarakat. Seperti apa nak? Togu, Gabriel? Ayo. Rumah sakit? Iya. Sekolah? Iya. Pinter. Apalagi? Iya, kantor-kantor, iya bagus ya. Pasar itu juga kita fasilitas umum yang ada di lingkungan masyarakat itu memang harus disiapkan bagi kita. Oke, iya, iya halte, iya bagus ya. Oke, next. Sekarang lagi, ya hak sebagai warga negara Indonesia. Nah, coba di sini kamu lihat hak sebagai warga negara. Kita sebagai warga negara Indonesia kita punya hak, yaitu memperoleh apa? Pendidikan dan pengajaran. Nah ini semua kita bangsa Indonesia ini anak-anak semua kita perlu pendidikan. Jadi kita harus memperoleh pendidikan dan pengajaran ya. Jadi anak-anak semua di seluruh Indonesia itu harus kita sebagai warga Indonesia itu perlu pendidikan ya, perlu disekolahkan untuk mendapatkan pengajaran dan juga kedua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Iya, contohnya kedudukan yang sama ini kita semua di mata Tuhan kedudukan yang sama, tidak membeda-bedakan ya, apalagi di hadapan hukum. Jadi baik memilih, memeluk dan menjalankan agama. Sekarang guru tanya di sini semua agama kan beda-beda kan? Nah, jadi kita saling menjalankan agama kita dengan kepercayaan kita masing-masing, tidak dipaksa atau tidak ada tekanan dari pihak lain ya. Pihak manapun. Nah ini itulah hak kita sebagai warga negara, kita bebas memilih agama ya. Jadi kita tidak dipaksa. Nah sekarang berhak atas pekerjaan juga. Nah ini hak kita sebagai warga negara, berhak kita mendapatkan pekerjaan ya, berhak atas pekerjaan. Jadi itu untuk kehidupan kita yang layak, untuk menafkahi diri keluarga kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita dapat pekerjaan itu juga sudah hak kita sebagai warga negara, berhak mendapat pekerjaan tadi. Nah, jadi kita tidak ditekan kamu harus kerja ini, kamu kerja ini, tidak, bebas ya. Jadi coba sekarang kalau semua mengajar, guru semua, Bapak Ibu guru semua mengajar, baru tukang sayur tidak ada, kita mau makan apa? Kan tidak mungkin kan?
Nah, kalau kita makan sayur nggak ada ikan bagaimana? Nah, nelayan juga perlu, ya kan? Nah, dia bekerja menjadi nelayan. Ada ikan, ada penjual sayur, ada penjual ikan, ada penjual beras, ya, ada petani untuk mengelola padi. Nah, ada guru untuk mengajar. Jadi semua berbagai bermacam-macam pekerjaan. Jadi pekerjaan itu berhak kita mendapat pekerjaan yang layak, ya. Jadi berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Next, oke, baik. Ya, di sini kewajiban kita tadi, sekarang hak tadi sudah Bu Guru sudah jelaskan tadi inti-intinya hak-hak. Sekarang ada kewajiban. Kewajiban ada di mana? Satu apa? Di rumah. Kedua? Ketiga? Iya. Tadi Bu Guru tanya sekali lagi, Jaki, kewajiban itu apa ya? Ayo. Kewajiban apa? Kewajiban apa? Ayo dibantu. Kewajiban adalah yang tadi. Hah? Iya, sesuatu yang harus kita lakukan. Oke, baik. Di situ sudah ada. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Contohnya apa? Mentaati peraturan sekolah, mentaati peraturan lalu lintas. Nah, ini kewajiban kita. Kewajiban yang di rumah, siapa yang tadi pagi sebelum bangun tidur atau sesudah bangun tidur ya, membantu orang tuanya. Siapa yang tadi pagi membantu? Ini kewajiban di rumah loh. Hak kamu ya, di rumah, atau kewajiban kamu di rumah tadi. Siapa yang membantu orang tua? Atau hak membantu dengan yang hal kecil saja? Entah membereskan tempat tidur, ada? Siapa? Oke, baik, iya. Jadi bagaimana? Itu termasuk kewajiban nggak? Iya, membantu orang tua ya. Dikatakan di situ, coba baca sama-sama. Membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah, menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal, menyayangi saudara, kakak atau adik. Iya. Nah, jadi setelah kamu membantu orang tua, juga menjaga kebersihan. Siapa yang tadi sudah membereskan tempat tidur lalu menyapu, mungkin menyapu rumah? Ada yang menyapu tadi? Iya, Wens. Iya, oke, baik. Kamu tadi benar menyapu ya? Waduh, iya. Terus dilakukan ya, jangan setengah-setengah ya, Wens. Oke, baik. Siapa yang menyayangi saudara, kakak adik? Iya, itu harus ya, itu kewajiban juga. Ya, tidak boleh kita bermusuhan atau kita membenci ya keluarga, tetapi menyayangi satu dengan yang lain. Pinter. Oke. Sekarang ada lagi kewajiban tadi di rumah sudah, lalu ada kewajiban kita di sekolah. Setelah kamu tayangkan tadi, Bu Guru tayangkan tadi video tadi, ada nggak kewajiban siswa di sekolah? Mereka bikin apa? Iya, membersihkan kelas. Sekarang kewajiban kamu ini, sekarang kamu ada di mana nih? Sekolah. Apa sih yang kamu lakukan nanti kewajiban kamu di sekolah ini? Setelah kita belajar? Ya, setelah belajar apa? Piket. Iya, ngapain? Membersihkan kelas. Iya, siapa yang piket nanti sebentar? Siapa yang piket hari ini nanti? Iya, tadi ada ya. Ini hari Rabu ada Amelia, Leon, Maria ya. Jadi nanti kalian setelah pulang itu kewajiban kalian membersihkan kelas. Coba baca di situ kewajiban sekolah kamu. Mendengarkan satu. Iya, oke. Itu tadi ya, mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik, menjaga fasilitas sekolah. Kamu harus menjaga fasilitas kita di kelas kita ini khususnya ya, dan juga mengerjakan tugas tepat waktu, belajar dengan tekun ya, membersihkan kelas itu juga sudah kewajiban kita ya setiap hari. Nah, poin ketiga di situ ada kewajiban kewajiban di masyarakat ya. Di situ tadi sudah di sekolah, ada kewajiban kita di masyarakat. Apa itu? Coba. Iya.
Jadi di situ kewajiban kita di masyarakat membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Kita sebagai warga masyarakat ini perlu kita membantu tetangga, betul? Iya. Apakah kamu di sini sudah pernah membantu tetangga kamu? Pernah ya, itu sudah. Apalagi kalau tetangga membutuhkan bantuan, memang kita harus bantu dia ya. Nah, apapun itu bentuknya, kita harus saling membantu ya. Nah, lalu kedua, menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Nah, di lingkungan masyarakat kita, di lingkungan kamu, di rumahmu sendiri, kita juga harus menjaga keamanan ya. Tidak boleh merusaki lingkungan kita di sekitar rumah kita ya. Harus dijaga keamanannya supaya hidup kita tentram, aman dan damai ya. Di situ lagi menjaga dan merawat fasilitas umum. Nah, menjaga dan merawat fasilitas umum di masyarakat itu seperti apa, Nak? Agresia. Kalau kamu lihat itu menjaga dan merawat fasilitas, ini kewajiban kita di masyarakat loh. Jadi menjaga dan merawat fasilitas umum. Kamu kan tahu tadi yang kamu sebut fasilitas tadi seperti apa? Iya, membayar pajak. Nah, maksudnya menjaga merawatnya ini seperti apa, Nak? Ya, tidak merusak. Oke, bagus. Tidak mencoret-coret. Iya, boleh. Apalagi? Tidak membuang sampah. Iya, pokoknya tidak mengkotori, tidak merusak ya. Nah, intinya di situ fasilitas apapun itu, misalnya fasilitas banyak ya. Fasilitas rumah sakit ya. Ini kan umum. Sekolah atau kantor-kantor itu tidak boleh dirusak, tetapi harus kita jaga dan kita rawat. Oke, paham ya sampai di sini ya, Nak, tentang kewajiban ya. Kita next lagi. Nah, kewajiban sebagai warga negara Indonesia, WNI. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara apa? Ya, membayar pajak. Iya. Oke. Nah, siapa yang pernah ikut sama bapak atau ibu membayar pajak? Iya. Kalau di sini kita bayar pajak di mana, Nak? Hah? Iya. Membayar pajak di kantor pos? Bisa, iya. Di mana lagi kalau kamu tahu? Iya. Oke ya, di dekat Samsat sana ya. Itu membayar pajak motor ya, mobil ya, membayar pajak rumah. Nah, ini kita harus wajib. Dikatakan kewajiban kita ya, membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Membela dan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia ya, melindungi, menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, taat, tertib, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia, turut serta dalam membangun bangsa dan tanah air agar menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Oke. Ya. Ini pelaksanaan hak yang harus kita perhatikan ya, Nak. Jadi hak yang tadi kita sudah lakukan dan kewajiban yang sudah kita lakukan juga ya, yang sudah kita terima tadi haknya, kewajiban yang sudah kita lakukan, ini dia harus dilaksanakan secara apa? Seimbang dengan penuh tanggung jawab. Kan kamu sudah terima nih hak nih, sudah kamu terima hak, kamu sudah lakukan kewajiban, ya kan? Tetapi itu dilakukan secara seimbang. Betul kan tidak? Betul kan? Nah, jadi itu harus seimbang. Sudah diterima haknya, sudah dilakukan kewajibannya. Jadi kita dilaksanakan secara seimbang. Jadi seseorang akan mendapat haknya setelah melaksanakan kewajibannya. Nah, di sini saling menghormati, menghargai hak dan kewajiban orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk menggunakan haknya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk melaksanakan kewajibannya. Nah, sampai sini anak-anak sudah paham? Iya. Nah, sekarang di sini ada tanggung jawab. Coba baca tanggung jawab apa ini, Nak? Tanggung jawab. Oh, manfaat hak dulu. Manfaat hak dan kewajiban yang seimbang. Baca sama-sama, ayo. Iya, ya. Jadi ada manfaat yang kita lihat ya, manfaat hak dan kewajiban yang seimbang tadi, Nak. Jadi terciptanya kedamaian dan kenyamanan hidup bermasyarakat. Terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat, meningkatnya mutu pendidikan dan kesehatan, keadilan dan kesejahteraan akan merata, terhindar dari kesenjangan sosial.
Oke. Nah, di sini tanggung jawab. Ya, terakhir ini tanggung jawab. Coba dibaca. Ya, jadi semua kita punya tanggung jawab, yaitu tanggung jawab kesadaran diri seseorang terhadap semua perbuatan yang dilakukan, baik dalam rangka melaksanakan sebuah kewajiban atau dalam memperoleh hak. Nah, kita semua punya tanggung jawab. Oke, sikap tanggung jawab di rumah. Apa saja coba kalau kamu punya tanggung jawab? Mengerjakan PR, mencuci piring sendiri setelah makan, merapikan kembali tempat tidur, merapikan buku setelah belajar, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan perintah dan bimbingan dari orang tua dengan baik. Poin yang ada di situ 6, apakah semua kamu lakukan? Dengan sikap tanggung jawab kamu? Sudah dilakukan? Benar? Benarkah Gabriel? Agresia sudah? Semua ke-6 poin itu sudah kamu lakukan? Ya, bagus ya. Jadi di situ mengerjakan PR pasti, itu tanggung jawab loh. Nah, mencuci piring sendiri itu juga setelah makan, itu tanggung jawab. Merapikan kembali tempat tidurnya, merapikan buku setelah belajar, membuang sampah pada tempatnya, itu juga tanggung jawab. Melaksanakan perintah dan bimbingan dari orang tua dengan baik. Itu semua sikap tanggung jawab kita di rumah, ya. Jadi kalau dengan adanya sikap tanggung jawab kita, semua berjalan dengan baik ya. Jadi tolong dilakukan nanti di rumah ya. Boleh ya? Jangan sampai tertinggal poin-poin yang tadi. Itu semua harus kamu kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ya? Bisa ya? Oke. Sekarang ya, ini sikap tanggung jawab di sekolah. Ya, 2 poin lagi. 1, apa? Mengerjakan tugas jujur, tidak mencontek ya. 2, 3, 4, meminta 5, 6, ya 7. Nah, oke, ada 7 sikap tanggung jawab kita di sekolah. Sekarang kalau kamu perhatikan, apakah kamu mengerjakan tugas dengan jujur atau tidak? Masih banyak yang nyontek kan? Betul, mengaku saja. Iya, jadi di situ dikatakan sikap tanggung jawab kita di sekolah mengerjakan tugas dengan jujur. Ini. Kedua, melaksanakan tugas piket. Kita sudah tugas piket kita sesuai yang jadwal yang telah disepakati ya. Ini kan sudah ACC toh? Ini kan sudah. Oke, baru mengembalikan buku bacaan setelah selesai membaca. Oke. Baru datang ke sekolah tepat waktu. Ada yang masih terlambat kan? Nah, jadi ini juga tanggung jawab kita. Jadi kita harus datang tepat waktu juga ya. Nah, jadi yang kelima, meminta maaf jika berbuat salah. Siapa yang selalu membuat kesalahan? Banyak ya. Nah, kita harus meminta maaf. Jangan lagi terulang. Itu juga termasuk sikap tanggung jawab kita. Lalu yang keenam, bersedia menerima sanksi atau hukuman. Nah, seperti apa ini kalau menerima sanksi atau hukuman? Mungkin kamu membuat kesalahan, jadi menerima sanksi atau hukuman ya. Tidak membuat PRK contohnya, atau datang terlambat kah, atau kamu tidak mengerjakan tugas kelompok. Nah, banyak ya. Dan yang ketujuh, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, oke, terakhir di sini sikap tanggung jawab kita di masyarakat. Terakhir, oke, coba baca. Iya. Oke. Iya. Baik, anak. Jadi sudah kamu terima tadi sikap tanggung jawabmu ada di rumah, sikap tanggung jawabmu di sekolah, sekarang sikap tanggung jawab di masyarakat kita. Menjaga kebersihan, kenyamanan, keamanan lingkungan, mengikuti kerja bakti. Kamu pernah nggak mengikuti kerja bakti? Pernah. Orang tuamu pernah ya, bapak ya, atau ibu membuatkan makanan, bapak kerja bakti, membantu membersihkan got mungkin, atau membuat posyandu atau pos ronda ya, banyak ya.
Jadi yang ketiga, kenapa? Apa nak? Ya, jalan. Ya, bagus. Itu juga termasuk kerja bakti. Pinter, Wens. Ya. Baru yang ketiga, saling membantu antar tetangga. Nah, itu tadi. Ya, mungkin ada hajatan tetangga kamu, ya, membuat acara syukuran. Nah, kita harus saling membantu. Ya, mungkin ada yang berduka. Nah, kita juga saling membantu, ya. Membantu tetangga kita sesuai dengan kemampuan kita. Tapi bukan dengan cara untuk memberikan uang saja, tetapi tenaga juga, ya. Nah, di sini menghadiri undangan musyawarah. Mungkin apa? Menghadiri undangan seperti apa, Togu? Togu? Iya, pemilihan ketua RT. Ya, itu undangan. Mungkin apa? Membuat mau dibikin jadwal pos ronda, ya, jaga. Oke. Lalu mematuhi peraturan yang sudah disepakati di lingkungan. Nah, mungkin ada peraturan-peraturan yang sudah disepakati di lingkungan. Lalu yang terakhir, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, ini. Jadi, semua itu adalah sikap tanggung jawab di masyarakat, ya, Nak, ya. Jadi kamu sudah paham semua. Sekarang selesai sudah materi kita dan Bu Guru mau tanya sama kamu. Sekarang Bu Guru mau kasih tugas yang kamu kerjakan. Coba ini ada lembar kerja kamu, kerjakan, baru nanti setelah itu kamu maju, yang kelompoknya, yang ketua kelompoknya maju, diskusikan dulu ini, baru jawab. Mari, ini. Ayo, cepat Nak, jawab ya. Ya, dijawab cepat ya Nak. Iya, di kolom kotak-kotak. Iya. Nanti. Ya, jawab cepat ya. Yang sudah maju kelompok mana? Ayo. Diskusi cepat. Iya. Ini nanti kalau sudah selesai kalian maju kelompok kalian, presentasikan jawaban kalian sesuai materi yang sudah kita pelajari, yang sudah Ibu Guru jelaskan tadi di papan tadi ya. Ya, Ibu Guru kasih waktu cepat ya, 10 menit atau 15 menit. Hah? Iya, di situ sesuatu yang kita terima setelah melaksanakan kewajiban disebut apa? Kamu cari di situ, teka-teki, silang. Pokoknya kolomnya. Oh, belum dapat. Teman-teman, saya akan Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok Gabriel. Yang anggotanya adalah Gabriel, Togu, Syarif, dan Jaki. Nomor 1. Sesuatu yang harus kita terima setelah melaksanakan kewajiban, jawabannya adalah hak. 2. Orang yang mencari nafkah agar kebutuhan keluarga di rumah semua terpenuhi adalah contoh kewajiban seorang, jawabannya ayah. Nomor 3. Mengikuti kerja bakti agar lingkungan bersih dan terhindar dari penyakit merupakan kewajiban di lingkungan, jawabannya masyarakat. Nomor 4. Orang yang selalu memasak makanan bergizi agar keluarga kita di rumah selalu sehat adalah tanggung jawab seorang, jawabannya ibu. 5. Mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah merupakan kewajiban, jawabannya sekolah. 6. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Nomor 7. Sari selalu menggunakan masker saat berpergian. Nomor 3. Nomor 7 tidak ada. 8. Jika ada seseorang yang melanggar aturan protokol kesehatan maka akan diberi sanksi. Oke, ya, baik. Tepuk tangan buat Gabriel. Kelompoknya ya. Ya, bagus ya. Oke, silakan duduk, Nak. Ya. Jadi, tadi jawabannya sudah benar ya, semua ya. Oke.
Nah, sekarang untuk menutup nanti Ibu Guru akan kasih tugas PR di rumah dan sekarang kita menyanyi. Kita akan tutup. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar? Senang? Senang ya? Jadi tadi kita sudah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Itu harus dilakukan ya. Baik anak-anak, untuk menutupi pelajaran kita dan kita akan pulang sebentar, kita akan menyanyi lagu Yamko Rambe Yamko. Ya, silakan Gabriel. Ya. Bersiap. Berdiri. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu daerah yaitu Yamko Rambe Yambo. 1, 2, 3. Yamko Rambe Yambo Aronawa Kombe. Yamko Rambe Yambo Aronawa Kombe. Tenoki be mubano kombe ko yumano kombe awe ade. Tenoki be mubano kombe ko yumano kombe awe ade. Hongke 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 rio, jombe 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 rio. Hongke 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 rio, jombe 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 rio. Ya, baik anak-anak, sebelum pulang kita berdoa. Ya, Mari teman-teman sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang Bu Guru dan teman-teman semuanya. ya baik, selamat siang, silakan duduk.